Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran agenda 1. Yang pertama, pembelajaran bersama sang tutor. Dalam kegiatan penguatan agenda 1 yang dilaksanakan melalui Zoom meeting, bagi saya materi yang diberikan sangat baik dan sangat mudah dipahami. Beliau juga menggunakan bahasa yang sederhana sehingga saya selaku peserta dapat mengerti materi yang beliau sampaikan dengan baik. Selain itu juga beliau dapat menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif. Kami diberikan kesempatan untuk bertanya. Hal yang sangat saya apresiasi adalah beliau juga mampu memahami pertanyaan dari kami selaku peserta, walaupun kami menyampaikan dengan bahasa yang seadanya. Beliau juga memberikan respon yang jelas dan terarah sehingga membantu kami dalam memahami materi yang sebelumnya belum dipahami. Dari kegiatan Zoom meeting ini, saya selaku peserta merasa peran tutor sangat penting dalam membantu kami lebih dalam materi-materi yang disampaikan. Selanjutnya, materi yang kedua, review materi agenda 1. Dalam agenda 1 terdapat beberapa materi yang saya pelajari. Di antaranya, poin pertama, materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Materi ini memberikan pemahaman kepada saya tentang teori-teori dasar dapat diterjemahkan ke dalam sikap dan mental perilaku saya selaku seorang pelayan publik atau ASN, dan menjadikan 4 konsensus dasar sebagai kompas dalam setiap pengambilan keputusan. Contohnya di instansi saya, tidak memihak pada kepentingan politik atau kelompok tertentu saat memberikan pelayanan, karena kami sadar bahwa ASN adalah pemersatu bangsa. Contoh yang kedua, kami mematuhi tata naskah dinas dan alur birokrasi sebagai bentuk ketaatan pada aturan bernegara yang berlaku di instansi saya bekerja. Selanjutnya, kita masuk pada poin yang kedua, materi analisis isu kontemporer. Melalui materi ini, saya belajar berpikir kritis dalam melihat suatu permasalahan. Dalam konteks analisis isu kontemporer, berpikir kritis bukan sekedar mengkritik, melainkan kemampuan untuk membedah masalah secara objektif dan sistematis. Berpikir kritis dimulai dari kepekaan terhadap lingkungan, seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, hingga proxy war. Tidak muncul begitu saja. Untuk itu, saya membedahkan mana isu yang bersifat segera, isu sedang berkembang, dan isu yang akan datang. Untuk mendukung isu tersebut dalam pemikiran kritis agar tidak subjektif, materi ini biasanya menyediakan teknik untuk membedah terkait isu tersebut. Di antaranya, teknik yang pertama, teknik USG. Teknik ini digunakan untuk menentukan skala prioritas masalah. Yang kedua, teknik analisis asal masalah. Teknik yang digunakan untuk mencari penyebab akar masalah dengan menggunakan fishbone diagram. Berpikir kritis
adalah bagian dari modal intelektual. Materi ini menekankan bahwa sebagai ASN atau pelayan publik, kita harus memiliki 1. Kecerdasan emosional agar tetap tenang saat menghadapi isu provokatif seperti hoax. Yang kedua, kecerdasan etika atau moral agar solusi yang diambil tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga benar secara aturan dan norma. Tujuan akhir dari berpikir kritis dalam materi ini bukan hanya menemukan masalah, tapi menghasilkan rekomendasi tindakan. Dari keseluruhan materi di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Sinergi antara metode pembelajaran dan pemahaman materi, yaitu keberhasilan pembelajaran agenda 1 sangat didukung oleh peran tutor yang mampu menciptakan suasana interaktif dan inklusif. Penggunaan bahasa yang sederhana namun terarah membuat materi yang bersifat strategis menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam mentransfer nilai-nilai kebangsaan kepada kami selaku peserta. Yang kedua, wawasan kebangsaan sebagai kompas etika, yaitu pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Bukan lagi sekadar hafalan sejarah, melainkan telah bertransformasi menjadi pedoman perilaku. Kesadaran untuk menjaga netralitas dan kepatuhan terhadap birokrasi di instansi adalah bukti nyata bahwa 4 konsensus dasar negara telah menjadi instrumen praktis dalam menjalankan tugas sebagai ASN pemersatu bangsa. 3. Analisis isu kontemporer sebagai alat transformasi mindset. Materi ini telah membekali saya selaku peserta dengan kemampuan berpikir kritis dan sistematis melalui teknik seperti USG dan analisis akar masalah seperti diagram fishbone. Sebagai penutup, secara keseluruhan, agenda 1 telah berhasil membentuk fondasi karakter yang kuat. Tidak hanya diajak untuk tahu tentang bangsa, tetapi sadar akan peran strategis sebagai ASN yang harus solutif dan mampu menghasilkan rekomendasi tindakan yang nyata bagi instansi dan negara. Sekian dari saya. Selamat malam.